Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Allah Sang Pencipta, dan kita sebagai seorang muslim sangat menyadari kalau kalimat Alhamdulillah ada kalimat penghubung antara kita dengan Sang Pencipta Allah, dan Allah menjadikan kalimat Alhamdulillah sebagai kalimat berterima kasih kepadanya, yang tentu itu menjadi penyebab utama segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita dari udara, air, dan apapun yang merupakan fasilitas di muka bumi ini sehingga kita bisa menjalankan roda kehidupan akan selalu dipertahankan dan juga ditambahkan. Oleh karena itu jadilah sosok muslim yang selalu membasahi lidahnya dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi terakhir manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh Sang Pencipta Allah, dan orang yang sudah mencapai kesuksesan dunia dan akhirat yang paling layak dijadikan sebagai contoh, dan Allah kekalkan dalam surah Al-Ahzab agar orang-orang beriman menjadikannya sebagai contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik. Kita disuruh ciplak hidupnya. Seluruh pola, makan, minum, tidur, bergaul, apa saja kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bagi orang yang ingin bertemu dengan Allah, ingin masuk ke dalam surga di akhir, dan juga ingin berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Pertama-tama saya berterima kasih pada seluruh ahli bait, tanpa satu persatu saya sebutkan, atas undangan ini. Semoga insya Allah yang diharapkan dari pengajian ini sesuai dengan targetnya, dan semoga Allah ikhlaskan niat kita. Saya duduk di sini bukan karena lebih pintar atau ingin menggurui, tapi kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling memberikan peringatanlah, karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasihah." Agama ini semua isinya nasihat, untuk saling memberikan peringatan. Kalau itu perbuatan yang baik, maka kita saling dukung-mendukung. Kalau itu perbuatan yang buruk, maka kita saling mengingatkan agar jangan sampai terus dalam pelanggaran dan kesalahan tersebut. Jadi kalau seandainya Anda sedang mendengarkan sebuah penyampaian agama, maka lihat apa yang disampaikan, tidak perlu melihat siapa yang menyampaikan. Kalau itu benar, kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, diambil. Siapapun yang berbicara, kalau dia menyampaikan hal-hal yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengajak untuk maksiat kepada Allah, tentu kita tidak mendengarnya dan menjauhi. Baik teman-teman sekalian, juga saya perlu sampaikan, majelis ilmu seperti ini penting untuk selalu dijaga, baik itu sesama keluarga, kerabat, tauladan, karena memang keutamanya besar sekali. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang berkumpul mempelajari ayat-ayat Allah kecuali akan turun malaikat membawa rahmat dari langit. Juga dalam hadis yang lain, ini saya mengajak diri saya dulu, kemudian teman-teman sekalian, juga para sepuh kita tanpa menggurui. Sabda Nabi SAW dihasankan oleh para ulama hadis, siapa yang keluar dari rumahnya ingin menuntut ilmu, dia ikhlas karena Allah, maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Dalam riwayat lain, dia akan mendapatkan pahala haji yang lengkap. Jadi sudah duduk nyaman, kita mendapatkan ilmu, dapat pahala haji. Asal kita ikhlas karena ingin menuntut ilmu. Dan kelebihan kita belajar ilmu agama ini, teman-teman sekalian, sebanyak apapun kita menampung ilmu itu, tidak akan mengambil ruang yang luas dari diri kita. Kalau seandainya kita belajar agama, misalnya kita duduk dalam majelis begini sejam, terus kemudian kepala kita menjadi lebih besar 2 kali lipat, 2 kali majelis ta'lim mungkin lebih besar lagi, mungkin sulit kita untuk belajar agama. Tapi sama sekali tidak mengambil ruang. Ya, kita memiliki memori di otak yang bisa menampung semua apa yang harus kita pelajari dari ilmu agama ini. Termasuk menghafal Al-Quran pun 30 juz dengan maknanya, dengan tafsirnya. Semua hadis-hadis Nabi SAW yang jumlahnya sudah jutaan. Juga itu tidak akan pernah mengambil ruang yang banyak. Tapi ilmu agama ini kalau kita pelajari, manfaatnya besar sekali. Dia seperti bodyguard buat kita. Karena setiap kali kita mau melakukan satu aktivitas, maka ilmu agama akan mengatakan itu boleh atau tidak. Mau makan, mau bergaul, mau bekerja, mau apa saja. Kalau kita memiliki ilmu agama, maka ilmu agama itu akan mengatakan ini boleh atau ini tidak boleh. Ini halal atau tidak. Jadi kita selalu seperti terawasi dengan sendirinya. Makanya
dalam satu statement ulama salaf, ya, mereka mengatakan atau beliau mengatakan, belajarlah ilmu karena ilmu itu akan menjagamu. Beda dengan harta, kamu sibuk akan menjaganya. Jadi ilmu itu luar biasa manfaatnya. Dengan duduk sejam, setengah jam, sekarang alhamdulillah dengan media ada, itu bisa kita pelajari walaupun tidak sedang ketemu tatap muka seperti ini offline, kita masih bisa online, gitu kan. Dan usahakan teman-teman sekalian selalu buat simbol dalam hidup kita, tidak ada hari tanpa ilmu. Belajar aja terus, terutama ilmu agama. Karena ilmu agama itu kata para ulama seperti sebuah titik kelihatan dari jauh. Kalau kita cuma lihat dari jauh, Islam itu seperti titik kecil. Tapi pada saat kita masuk ke dalamnya, kita akan temukan dia sebuah lautan yang luas. Kalau seandainya kita belajar dari kecil, baru lahir sampai kita meninggal, maka tidak akan pernah habis untuk mempelajari ilmu agama ini. Apalagi kalau seseorang bermalas-malasan hanya kapan ada kesempatan, kapan lagi mood, atau sebulan sekali, itu lama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan kita minimal bertemu sekali sejumat. Setiap Jumat ada khutbah Jumat. Dan alhamdulillah sebagian besar kaum muslimin juga memaksimalkan 5 waktu sholat, ada kultum misalnya, mungkin dalam keluarga ada seperti ini, maka itu hal-hal yang sangat baik sekali. Baik teman-teman sekalian, judul kita pada kesempatan ini, rumahku adalah surgaku. Rumah ini disinggung dalam agama, dalam banyak dalil. Jadi memang kita disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, termasuk puncak nikmat Allah pada seorang hamba, itu justru di badan yang sehat, di tunggangan yang baik, dan rumah yang luas. Kenapa rumah disebutkan? Karena memang kalau rumah itu dibuat nyaman, ya, Masya Allah mungkin seperti kondisi tempat ini atau tempat-tempat yang lain, maka membuat kita juga jadi tentram di rumah. Dan kalau kita di rumah, kita lebih mudah untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi wanita misalnya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, paling dekatnya seorang wanita pada Tuhannya justru pada saat dia di rumahnya. Dalam riwayat lain di tempat tertutup dari rumahnya. Artinya dia sibuk dengan aktivitas rumahnya saja sudah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga bagi laki-laki kata Nabi SAW, di antara orang yang sangat dekat dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu orang yang kalau tidak ada aktivitas lagi dia di rumahnya, sehingga dia selamat dari keburukan orang dan orang lain selamat dari keburukannya. Oleh karena itu kita sangat dianjurkan. Begitu juga dengan sholat sunnah. Kata Nabi SAW, sholat sunnah itu afdolnya dikerjakan di rumah. Ya, kalau sholat wajib di masjid kalau laki-laki, tapi kalau sholat sunnah dianjurkan di rumah. Kenapa? Supaya rumah itu hidup. Dan kata Nabi SAW, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, gitu kan. Maka banyak sekali hal yang berhubungan dengan dalil-dalil syar'i masalah rumah ini. Nah rumah ini teman-teman sekalian, kalau kita juga seperti masa pandemi sekarang ini menjadi sebuah pelajaran penting ya. Maka kita harus lebih banyak mengisolasi diri di rumah. Sebenarnya ini bagian daripada syariat. Bahkan berhubungan dengan masalah corona ini ada hadis Nabi SAW, siapapun yang sedang berada di satu lokasi yang sedang tersebar wabah, ya corona ini wabah, terhitung wabah. Kemudian dia bersabar di rumahnya, ada penyebutan rumah, ya. Maka dia akan mendapatkan pahala syahid, pahala orang mati syahid. Walaupun dia kata Ibnu Hajar tidak meninggal dengan wabah itu, tetap kalau dia bersabar dan dia tetap di rumahnya, maka dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Jadi selalu ada hubungan dengan masalah rumah. Itu juga sabda Nabi SAW, rumah yang di dalamnya berzikir atau dizikir, diingat Allah Subhanahu Wa Taala. Perumpamaannya dengan yang tidak dipakai berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi selalu ada penyebutan tentang masalah rumah itu. Oleh karena itu kita buat judul, rumahku adalah surgaku. Kita bisa menjadikan rumah kita sebagai tempat yang sangat nyaman untuk meraih hal-hal yang kita inginkan dari ketentraman jiwa. Duduknya suami istri berinteraksi, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, saudara dengan saudaranya. Mungkin bahkan majikan dengan bawahannya, maka akan cukup memanen pahala yang sangat luar biasa. Bagaimana anak pada saat bakti dengan orang tuanya dalam rumah saja, melayani kebutuhannya, sopan santun dan seterusnya sudah cukup menjadi pahala yang luar biasa. Itu juga seorang istri, seorang suami yang saling berebut memenuhi kebutuhan satu sama yang lain dalam rumah tangga juga pahala yang luar biasa gitu. Jadi dalam rumah saja itu sudah pahalanya luar biasa. Bukan cuma kepada orang-orang yang punya kewajiban tadi kita berikan seperti orang tua kita patuhi, anak yang kita didik, suami istri yang saling memenuhi kebutuhan.
Bahkan pembantu rumah tangga, mungkin kalau kita juga supir, kita berbuat baik sama mereka juga pahala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, berikanlah mereka makan apa yang kalian makan, berikan pakaian apa yang kalian kenakan gitu. Bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa menjadikan itu sebagai ajang kehidupan ketentraman kita. Kita juga bisa berkreasi, rumah itu bisa ditata, dibersihkan dan segala macam. Begitu juga kalau kita ingin menjadikannya sebagai ajang akhirat. Artinya kita bisa mendirikan sholat malam, kita bisa mengadakan majelis ilmu, kita bisa melakukan banyak hal berhubungan dengan masalah rumah ini. Jadi sebenarnya yang kita bisa ambil dari pelajaran pandemi ini memang tinggalnya orang di rumah atau lebih banyak di rumah dan jarang keluar itu bagian daripada agama kita juga sebenarnya. Jadi kita keluar pada saat memang ada hajat. Kalau dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala kita dianjurkan keluar rumah pada saat ada kebutuhan dan bukan keinginan. Karena kalau kita selalu ingin mengikuti keinginan kita maka tidak akan pernah habis. Tapi kebutuhan, kalau kita butuh, kita mau kemana, maka kita selesaikan. Setelah itu kita kembali lagi ke rumah kita. Jadi memang seperti itu gambaran dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan coba masuk lebih dalam tentang masalah bagaimana menjadikan rumah itu sebagai surga sebenarnya. Teman-teman sekalian, yang jadi tolok ukur dalam masalah rumah itu tentram atau tidak, kembali kepada dua hal. Bagaimana keadaan individu yang ada di situ, dan bagaimana sistem yang diterapkan di dalamnya. Kalau suami istri misalnya, yang merupakan individu yang ada di situ, orang tua sama anak-anak dengan orang tua, majikan sama bawahannya, semuanya memahami tentang fungsi dan tugas masing-masing, maka dipastikan itu adalah perangkat pertama yang akan membuat rumah itu menjadi surga. Misal contoh, saya misalnya sebagai seorang suami, pada saat saya memahami bagaimana tugas saya dalam rumah tangga dan saya jalankan maksimal, saya tahu ini adalah sebuah ibadah yang Allah perintahkan kepada saya, maka saya tentu akan terus menjalankan penaungan, perlindungan, memberikan nafkah dan seterusnya kepada istri. Begitu juga dengan istri. Pada saat dia memahami fungsi dia sebagai istri sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, maka pasti akan maksimal juga. Dia akan melayani suaminya, dia akan menata rumahnya, dia akan merawat anak-anaknya dan seterusnya. Begitu juga dengan pada saat sudah punya anak, bagaimana anak-anak menghormati orang tua dan bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya. Saya coba rincikan lebih dalam masalah ini. Teman-teman sekalian, sebagai suami misalnya kita mulai dari sini dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul menggantungkan surga yang akan dia dapatkan, kebahagiaan di dunia, ketentraman jiwanya, dan juga di surga di akhirat di rumahnya. Di rumahnya. Bagaimana Nabi SAW memastikan bahwasanya seorang suami itu punya tugas-tugas di rumah dan kalau dia kerjakan akan berpahala besar. Saya kasih gambaran kepada istri saya begini. Saya bilang saya bersama kamu sedang bertugas, sedang bekerja di satu perusahaan namanya rumah tangga. Pemilik rumah tangga itu atau ownernya adalah Allah. Kapan saya menjalankan tugas dan kamu juga menjalankan tugas, maka kita dua-dua akan mendapatkan gaji. Itu rasionalnya. Tapi memang semuanya karena Allah. Bukan karena yang lainnya. Karena kalau teman-teman membangun rumah tangga itu bukan karena Allah, maka kita sulit menerima dukanya. Kita hanya mau menerima sukanya. Saya kasih contoh supaya nanti kita kembali ke masalah rumah tangga. Kalau ada orang pergi haji, biayanya besar, jaraknya jauh, kita harus nginap di kemah di Mina. Beda sekali orang yang kerjakan karena Allah dengan orang kerjakan bukan karena Allah. Orang kalau kerjakan karena Allah, sepanas apapun cuaca di sana, selama apapun ONH plus aja, itu masih pakai di atas 20 hari, 23 hari, 25 hari gitu. Kita harus kerjakan pekerjaan, tinggalkan negara kita. Ada yang tinggal di hotel bintang 5, tapi ada juga yang beberapa waktu seperti di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, kita harus tinggal di kemah kan gitu. Dan kita merasakan sendiri pada saat jumroh panas, ya, kita harus jalan kaki, melempar, tidak bisa ada mobil ke tempat jumroh atau melontar gitu. Tapi kalau orang ikhlas karena Allah, kemudian dia pulang kita tanya, Bapak, Ibu mau haji lagi enggak? Jawabannya pasti iya. Dia tidak peduli lagi dengan panasnya cuaca, jaraknya jauh, biaya besar, karena dia akan lakukan karena Allah. Tapi kapan orang kerjakan bukan karena Allah, maka dia mengatakan, mungkin saya tidak mau haji lagi, terlalu jauh, panas dan seterusnya, cukup sekali saja. Nah di sini perbedaan dasar, sama dengan suami dan istri dalam rumah tangga. Nanti juga anak sama orang tua sama anak. Ini perangkat pertama ya, yang harus ada supaya rumah itu menjadi surga. Nanti kita akan masuk perangkat kedua tentang masalah sistemnya. Nah kalau perangkat pertama ini sebagai suami misalnya. Bagaimana seorang suami menjalankan tugas, itu saja sebenarnya.
yang merupakan kewajiban dia, yang merupakan hak istrinya. Jadi contoh misalnya, kewajiban pertama yang Allah bebankan bagi setiap suami, firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah para istri itu, para wanita di rumah itu dengan cara yang baik dan santun. Jadi bukan kejantanan laki-laki itu dilihat dari emosionalnya, bukan dari matanya yang melotot, bukan dari tangannya yang melayang, bukan lisannya yang tajam. Tapi seorang laki-laki terlihat justru kedewasaannya dari kebijaksanaan dan kedewasaan. Dan Nabi SAW sebutkan itu dalam hadis. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, "Laisa sur'atu bil ghadab." Bukan kejantanan, keperkasaan, kedewasaan. Ya. Semua itu kebijaksanaan dilihat daripada emosionalnya seseorang. Walakinna sur'atu man malaka nafsa indal ghadab. Tapi kedewasaan, kebijaksanaan dilihat justru pada saat dia bisa mengontrol emosinya. Jadi Allah memerintahkan itu sebagai bentuk ibadah, dan kewajiban suami yang pertama adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah dengan cara yang baik. Kata Ibnu Abbas, gaulilah mereka dalam biologis dengan cara baik. Tapi secara umum ayat ini membicarakan tentang masalah kesopan santunan gitu. Ya, kemudian Nabi SAW menggambarkan, beliau mengatakan orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya, yang paling dicintai Allah, paling besar pahalanya, paling layak jadi teman, jadi pasangan itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Lalu kata Nabi SAW, dan tolok ukur seseorang itu baik akhlaknya justru baiknya pada istrinya. Jadi disebutkan dalam masalah itu, dan Nabi SAW mengatakan, dan ketahuilah aku orang yang terbaik dengan istrinya. Nabi SAW selalu bermuamalah dengan cara baik. Tidak harus menghadapi semuanya dengan emosional. Nabi pernah marah, tapi bedakan antara orang tegas sama orang keras. Kalau orang tegas, ini boleh, ini nggak boleh. Ini saya suka, ini saya tidak suka. Tapi bukan dengan keras. Keras tidak akan menyelesaikan permasalahan. Apalagi diikuti dengan emosional. Karena akan buyar semua ide, akan melotot mata, lisan kita jadi tajam, tangan kita akan melayang, dan ini akan terjadi pelanggaran agama. Maka ini kewajiban pertama suami yang harus difahami. Ya. Namun sebelumnya ada yang saya lupa tadi, teman-teman sekalian. Tanpa menggurui teman-teman yang sudah sepuh, mungkin lebih tua dari saya pun di sini, tapi ada satu hal yang saya lihat luput dari banyak rumah tangga kita di Indonesia, yaitu mereka menikah bukan karena Allah. Maksudnya begini, banyak orang di antara kita menikah karena orang tuanya yang suruh, karena suka, karena faktor umur, karena faktor lingkungan. Semua ini teman-teman harus diubah. Kalau ada yang hadir di sini niatnya awal menikah karena itu semua, harus diubah niatnya. Niatnya karena Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi kalau kita niat karena ini ibadah, kita berada di sebuah bahtera namanya rumah tangga, yang apapun kita lakukan kita akan bernilai ibadah. Saya kasih contoh, kita kalau lagi puasa Ramadan, pada saat kita niat karena Allah mau lakukan puasa karena ibadah, mulai sahur sampai terbenam matahari, apapun yang kita lakukan, kita lagi duduk, kita lagi jalan, kita lagi ngobrol, tetap kita berada di bahtera puasa. Jadi kita sedang ada di sebuah fasilitas ibadah gitu, iya, pahala. Nah sama dengan rumah tangga, mulai kalimat akad nikah sampai kita meninggal dunia, maka itu semuanya adalah ajang pahala. Tapi syaratnya harus kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau niatnya dulu karena suka, karena cenderung, karena orang tua suruh, karena faktor umur teman-teman semua sudah menikah, ini harus diubah. Di detik ini pun kita harus ubah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali ke masalah tadi. Kewajiban pertama suami adalah muasyarah bil ma'ruf. Kewajiban yang kedua adalah memberikan nafkah. Dan nafkah ini berkisar di 5 hal. Ini istri boleh menuntut suaminya, tapi sebatas kewajiban ini. Suami pun membatasi di kewajiban ini. Dalam kewajiban yang kedua itu memberikan nafkah. Dan ini berkisar di 5 hal. Yaitu makanan, minuman, tempat tinggal, transportasi, dan juga pakaian. 5 hal ini yang dianjurkan untuk memenuhi dasar sekali dari istri. Sehingga dia selalu bisa betah di rumah karena semuanya ada. Mau makan apapun ada, mau minum apapun ada. Pakaian juga ada. Tempat tinggal juga layak semampu suami dan juga transportasi. Dan ini yang Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya istri kalian punya hak dari kalian, yaitu kalian menyiapkan pakaian yang terbaik dan juga makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah At-Talaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Tempat tinggalkanlah mereka di tempat tinggal yang kalian tinggali, ya. Sesuai dengan kemampuan kalian. Maka kalau bapak-bapak niatkan
menyiapkan rumah itu karena Allah perintahkan saya untuk memberikan kepada istri saya ini agar dia tinggali. Tidak harus diganti nama, tapi dia tinggal di tempat yang layak. Sehingga dia selalu merasa nyaman saja di rumah itu, maka sudah cukup akan mendapatkan pahala. Selama tempat itu dipakai, ya air di kamar mandi dipakai, ya kursi di meja makan dipakai, di ruang tamu dipakai, ya lemari pakaian dipakai, apa saja, maka semua menjadi ajang pahala. Dan Nabi SAW merangkumkan semua itu, pengeluaran untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi dalam sebuah hadis. Riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, dinar yang kau keluarkan untuk fakir miskin, maksudnya sedekah, dinar yang kau keluarkan untuk pembebasan budak, dinar yang kau berikan untuk fakir, orang yang terputus jalan, ya. Dan dinar yang kau keluarkan untuk, dinar yang kau keluarkan untuk jihad, ya, bukan putus jalan, tapi dinar yang kau keluarkan untuk jihad, dan dinar yang kau keluarkan untuk keluargamu jauh lebih besar pahalanya. Nah, jadi masalah nafkah ini adalah hal mendasar sekali yang harus diperhatikan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah keamanan dan ketentraman, keselamatan. Jadi kalau misalnya istri mengatakan ini di rumah ada bocor, maka tidak boleh seorang suami mengatakan iya nanti saya perbaikin. Karena biasa dianggap remeh, iya nanti aja. Ternyata mungkin dari situ masuk air, kemudian kena saluran listrik, lalu kemudian bisa nyetrum. Nah ini bisa berbahaya. Yang berefek-efek yang berbahaya bagi istri dan anak, ini akan menjadi tanggung jawab si suami. Dan tidak boleh dibiarkan sama sekali. Jadi kalau ada istri yang sudah mengeluhkan, kemudian suaminya bilang nanti aja. Ya, kemudian istrinya akhirnya pegang listrik, kemudian kesetrum dan meninggal, suaminya menanggung dosa membunuh. Karena dia bertanggung jawab di sini. Ini contohnya. Begitu juga perlindungan, misalnya dari kejahatan-kejahatan kriminal, orang yang ingin berbuat kejahatan ini harus dia lakukan. Dan kalau seorang suami bisa melindungi istri dan anaknya dengan baik, maka dan dia sampai terbunuh pun, kata Nabi SAW, dan termasuk orang yang mati syahid adalah orang yang membela kehormatan keluarganya, istri dan anaknya. Ada perampok masuk ke rumah lalu kemudian kita bela, atau apa saja kehormatan keluarga kita, maka secara otomatis kalaupun kita terbunuh kita akan mati syahid. Kemudian yang keempat masuk dalamnya adalah masalah pendidikan. Dan pendidikan di sini lebih mendasar ke masalah pendidikan agama, terutama kewajiban istri harus diingatkan. Karena banyak suami, mereka berharap istrinya menjadi seperti yang dia inginkan, tapi dia belum pernah mengarahkan didikannya ke sana. Kalau kita belum faham, maka kita bisa menggunakan fasilitas yang ada, supaya memang bisa terarah kepada pendidikan agama itu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 6 masalah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hai orang-orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana bisa selamat dari api neraka? Dengan pendidikan agama. Gak mungkin tidak. Ajarkan kepada dia tentang mana yang haram, mana yang halal. Kalau tidak tahu, kita bisa hadiahkan buku, kita bisa perdengarkan ceramah, kita bisa biarkan dia membuat majelis ilmu di rumah. Allah mengatakan selamatkan dirimu dan keluarga dari neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Yang bahan bakarnya dari manusia dan batu dan dijaga oleh malaikat yang kasar, yang keras. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka selalu menjalankan apa yang Allah titahkan. Nah, ulama mengatakan ayat ini menjelaskan tentang adanya kewajiban suami memberikan perlindungan dan pendidikan, ya, terutama berhubungan dengan masalah agama. Kemudian juga saya akan sisipkan di sini masalah mengenal karakter istri atau karakter wanita. Nanti kita akan masuk juga ke masalah istri, ya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan wanita itu dominan perasaan, dan kita sebagai laki-laki harus bisa memahami masalah ini. Perasaan itu lebih peka dan sensitif gitu. Contoh misalnya, kalau saya sama teman-teman bapak-bapak di sini atau adik-adik laki-laki di sini, kita naik mobil, kemudian ban mobil kita pecah. Maka laki-laki itu dominan akal. Akal itu maksudnya masalah solusi. Selalu begitu, ada masalah solusi. Makanya Allah angkat dari laki-laki dan perempuan, laki-laki jadi pemimpin karena Allah dominankan akal di situ. Kalau perempuan, kalau dia misalnya ban mobilnya pecah, dia turun dari mobil, mungkin dia masih pakai perasaan, dia akan berpikir kenapa ini pecah. Lama berpikir baru kemudian memikirkan solusinya. Itu sudah tabiat bawaan itu. Maka saya kalau misalnya janjian sama seorang teman laki-laki, kemudian saya telat, anggaplah saya janjian jam 1 siang, tapi ternyata saya telat, 1:30 saya baru datang. Saya gampang kalau sama laki-laki, saya cuma mengatakan maaf tadi saya telat, ayo kita jalan sekarang. Dia juga akan simpel, oh iya ini telat pakai akal,
Berarti solusinya sudah, oke sekarang jalan. Tapi kalau sama perempuan tidak akan seperti itu. Kapan kita janjian jam 1, dia udah nunggu, kemudian 1:30 kita baru datang, lalu kemudian kita masuk rumah lalu mengatakan, ayo kita jalan sekarang, dia tidak mau karena dia rasa perasaannya sudah tercoreng. Ya. Jadi mungkin berbeda, kita duduk, mungkin ngobrol dulu baik-baik, ngerayu, ya. Itu sudah umum. Ini mengenal karakter penting. Maka kita akan mengatakan, maafin tadi saya telat begini-begini, saya tidak akan ulangi insya Allah. Itu akan lebih menyentuh baru kita bisa jalan. Kalau tidak maka tidak akan berjalan. Itu kan mengenali karakter. Ini karakter yang positif. Ada karakter positif yang lain, yaitu perempuan mudah untuk memaafkan. Itu sudah karakter bawaan secara umum. Dan ini hal yang baik gitu dalam agama. Seperti contoh misalnya, ini kita tidak berharap, tapi kalau terjadi. Di luar sana misalnya ada orang, suaminya na'udzubillah melakukan perbuatan haram. Selingkuh misalnya, haram. Kemudian istrinya tahu dan istrinya marah. Pada saat dia bicara baik-baik, dia merayu istrinya, dia mengatakan maafin saya tidak akan ulangin sekali. Dia berjanji, lebih mudah memaafkan. Beda sekali dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu punya karakter sulit memaafkan. Apalagi kalau sesuatu yang besar gitu. Kalau kita balik kasusnya, kalau istri yang selingkuh, kemudian suami temukan, itu nggak semudah itu bisa memaafkan. Itu karakter bawaan. Maka mengenali karakter pasangan penting, gitu kan. Kemudian ada beberapa karakter yang negatif, kita berharap tentu ibu-ibu kita atau akhwat kita di sini bisa memperbaiki masalah ini. Karena ini juga ada karakter bawaan, tapi dalam agama dianjurkan untuk diluruskan. Seperti kasus tanda kutip, biasa suka dendam, ya, dan mengingat-ingat sebuah kesalahan, sehingga rumah tangga tidak harmonis. Manusia bisa berbuat salah, ya. Tapi seperti misalnya contoh Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam berbuat salah. Nabi Adam sudah lihat malaikat, sudah lihat surga, tapi dia masih berbuat salah. Lalu dia bertobat kepada Allah gitu kan. Kita menikah dengan manusia, pasti punya kesalahan. Tapi kadang-kadang kita tidak sadari masalah ini. Nah, contoh misalnya terjadi pertengkaran antara suami istri. Ributlah mereka di WA misalnya, begini dan begitu, ya seperti umumnya terjadi. Pada saat mereka sudah baikan, umumnya mungkin saya sama bapak-bapak di sini, karakter laki-laki itu kan tadi saya bilang dominan akal. Masalah solusi. Jadi kalau masalah sudah selesai, kita sudah tidak pikirkan lagi itu, kita akan pindah ke permasalahan yang lain. Karena masih banyak harus dikerjakan gitu. Maka mungkin WA istri akan dihapus. Karena dianggap sudah selesai. Tapi umumnya wanita tidak menghapus apa yang terjadi dalam pertengkaran itu misalnya. Lagi duduk 1 tahun kemudian, duduk sama-sama tenang-tenang, kemudian tersinggunglah permasalahan itu. Lalu kemudian dia mengatakan, kan kamu pernah buat ini. Mungkin kita bilang, yang mana? Ini buktinya. Nah, masih disimpan. Nah, ini karakter yang harus diubah ini. Tanda kutip ya. Harusnya kita selalu membuka lembaran baru. Ada pesan penting dalam rumah tangga teman-teman sekalian. Ta'aruf atau kenalan ya, yang sebenarnya justru setelah kita akad nikah. Kalau yang awal sebelum kita menikah itu kayak biodata segala macam, itu pembukaan ta'arufnya, pembukaan kenalan. Ta'aruf yang sebenarnya mulai akad nikah sampai saya meninggal atau istri saya meninggal. Makanya jangan heran setelah 10 tahun berumah tangga, 20 tahun berumah tangga, mungkin satu waktu dari Jakarta kita ke Semarang. Lalu kemudian istri kita pernah juga ke Semarang waktu dia masih gadis misalnya. Lalu kemudian kita lewat di satu restoran, lalu dia mengatakan, ini restoran favorit saya. Padahal sudah 10 tahun atau 20 tahun menikah. Mungkin kita bilang, loh kok kamu baru bilang? Terus dia bilang, oh iya saya juga baru ingat. Itu umum. Itulah proses ta'aruf namanya. Jadi jangan pernah berpikir sudah 10 tahun, 20 tahun berumah tangga Anda sudah kenal semua pasangan Anda. Itu belum. Kita masih dalam proses terus kenalan. Makanya juga kadang-kadang ada karakter-karakter bawaan yang kita butuh waktu bukan dalam sehari 2 hari mengubahnya. Misal si suami biasa rapi, istrinya enggak. Atau terbalik, istrinya suka rapi, suaminya enggak. Sering kalau keluar kamar mandi, handuknya ditaruh sembarangan di atas ranjang, sepatu ditaruh sembarangan, segala macam, berantakan barang-barang. Ini mungkin sebuah karakter bawaan. Nggak bisa dengan sekali 2 kali tiba-tiba berubah gitu. Ini kan masa ta'aruf terus. Nah, kelebihan pasangan kita jadikan sebagai ajang untuk menyempurnakan rumah tangga, kekurangannya justru ajang untuk mendakwahi, bukan untuk bermusuhan. Ya. Dan jangan selalu teman-teman membawa-bawa keluarga. Ya. Banyak orang begitu. Memang orang tua kamu itu. Ya. Dia punya masalah sama istri atau sama suaminya. Sekarang cuma berdua. Sekarang dia bawa memang orang tua kamu. Dia bawa mertuanya sekarang. Berarti dia sekarang punya musuh 3 orang. Kadang-kadang ada juga mengatakan memang keluarga kamu itu. Kalau keluarganya 300 orang, gitu kan.
Dia harus minta maaf dengan 300 orang. Kadang-kadang dia mengatakan memang suku kamu itu. Atau bahkan lebih besar, memang negara kamu itu. Nah ini hal-hal yang harus dihati-hati gitu ya. Maka ini penting untuk digarisbawahi mengenali karakter. Jadi ini dari laki-laki ya. Kurang lebih itu kewajibannya. Yang selebihnya adalah bisa kita katakan sunnah. Ya. Begitu juga dengan kita kalau kita balik istri. Kewajiban istri yang merupakan hak suami. Yang pertama sekali adalah ketaatan. Taat pada hal yang ma'ruf. Ma'ruf artinya bukan pelanggaran agama. Apapun itu yang sifatnya diperintahkan oleh suami, ikut saja. Selama bukan maksiat kepada Allah. Selama bukan maksiat kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, istri manapun yang sholat 5 waktu. Gak disebutin sholat sunnah. Jadi cuma subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau ibu-ibu dan akhwat kita di sini menambah dengan sholat qobliyah, sholat duha, sholat malam itu sudah luar biasa. Tapi sholat 5 waktu saja dia jaga. Kemudian berpuasa Ramadan. Tidak disebutin puasa Senin Kamis, puasa-puasa sunnah. Cuma puasa Ramadan. Yang wajib saja. Kemudian yang ketiga dia mentaati suaminya pada hal yang ma'ruf. Artinya temani saya ke sini, temani saya duduk, diajak biologis, diajak keluar, diajak selama bukan maksiat dia ikut. Maka pada saat dia meninggal, Allah akan memberikan dia kesempatan memilih dari 8 pintu surga yang mana dia ingin masuk. Dan dalam hadis yang lain, istri manapun yang membuat suaminya murka, maka yang di langit Allah pun murka padanya. Sampai dia membuat suaminya ridho. Ya. Jadi, pahami dulu poin kewajiban ini. Poin nomor 1 ini bagi para muslimah. Kalau suami itu betul-betul tinggal dikemas dengan baik, orang ini Allah titipkan dan gantungkan surga saya pada dia. Bagaimana melayani dengan cara baik. Bagaimana memberikan yang terbaik. Apa saja untuk suaminya gitu. Ada teman saya dari Riyadh, beliau doktor juga, Dr. Saleh Hafizahullah. Cerita dengan saya, dia bilang. Saya biasanya kalau terbang, dia bilang, dari Indonesia, dia sering datang ke Indonesia, ada beberapa kegiatan sosial dan bisnis beliau. Dia sempat bilang saya kalau pulang dari Jakarta ke Riyadh itu 8 jam, biasanya saya tidur. Dia bilang satu waktu, saya pernah tidak bisa tidur 8 jam itu. Dia cerita sama saya. Terus saya tanya kenapa? Dia bilang karena di sebelah saya ada suami istri dari Indonesia, duduk itu betul-betul mengusik saya, dia bilang. Terutama istrinya, ibunya, istrinya. Karena dari awal naik pesawat, kelihatan sekali ibu ini sibuk suaminya. Apa saja, bahkan suaminya matanya kemana, dia udah tahu suaminya mau apa. Diambilin air, dilayani. 8 jam gak tidur ibu itu. Dia bilang, saya belum pernah lihat ada perempuan seperti itu. Semua yang dia pikirkan adalah suaminya. Sampai turun lagi, sampai turun ke bandara Riyadh gitu. Sampai dia sempat bercanda sama saya. Dia bilang kalau begini wanita Indonesia saya mau nikah sama orang Indonesia gitu. Dia tidak tahu kalau tidak semua wanita kita begitu kan. Tetapi ini salah satu contoh gitu. Ada memang wanita yang sudah memahami kalau suaminya tanpa lagi melihat fisiknya adalah sumber dia mendekatkan diri kepada Tuhannya. Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kata Nabi SAW, istri manapun yang meninggal suaminya ridho. Ridho itu kayak merasa kehilangan. Kecuali dijamin masuk surga. Jadi jangan sampai nanti ibu-ibu meninggal suaminya bilang alhamdulillah. Karena selama hidup buat masalah terus gitu kan. Ya, jadi itu masalah yang ini poin pertama. Mentaati suami pada hal yang ma'ruf. Tapi kalau berbau maksiat nggak boleh. Kalau ibu-ibu disuruh buat sesuatu yang haram dalam agama jangan ikutin. Kayak misalnya lagi puasa Ramadan. Udah batalin puasa kamu. Nggak boleh. Karena itu kan wajib. Kita harus bedakan ya. Mana hak wajib haknya Allah dengan hak wajibnya makhluk. Begini maksudnya. Kalau kita sholat 5 waktu itu kan hak wajibnya Allah. Kan Allah wajibkan ya, kita harus kerjakan. Menjawab panggilan orang tua, kalau orang tua lagi panggil nak misalnya, atau menjawab panggilan suami, dipanggil istrinya, maka wajib juga menjawab. Tapi kalau ketemu antara wajib hak Allah dengan hak wajib hak makhluk, kita dahulukan hak wajibnya Allah. Lagi sholat 5 waktu, gak boleh ibu batalin karena suami panggil. Gak boleh ibu batalin atau kita batalin karena orang tua kita panggil. Tapi bedakan, kalau hak sunnahnya Allah, misalnya lagi sholat sunnah, lagi puasa sunnah, ketemu dengan hak wajibnya makhluk, wajib didahulukan hak makhluk. Kayak misalnya kita lagi sholat sunnah, orang tua kita panggil, batalin sholat sunnahnya. Kita lagi sholat sunnah, suami panggil, batalin. Karena memang menjawab dia wajib, dan ini sunnah. Istri lagi puasa sunnah, suaminya panggil, suruh layani biologis, dia batalin puasa sunnahnya. Tapi nggak boleh terjadi kalau di puasa Ramadan atau puasa wajib. Nah ini salah satu bagian dari hukum syariat Allah subhanahu wa ta'ala.
Kata Nabi SAW, la ta'ata illa fi ma'ruf. Gak boleh ada ketaatan kecuali pada hal yang dibolehkan. Dalam riwayat lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk yang berbau maksiat kepada sang pencipta. Ya, jadi itu ketaatan. Makanya ibu-ibu hati-hati mau keluar rumah izin. Apa saja suami. Cari ridho dia gitu kan. Bahkan kata Nabi SAW, istri ahli surga adalah istri yang kalau dia menyakiti suaminya atau disakiti oleh suaminya, maka dia akan datang memegang tangan suaminya sambil mengatakan, saya tidak bisa memejamkan mata saya sampai kau ridho kepada saya. Mungkin secara zahir, ibu-ibu kalau pikirkan hadis ini, seakan-akan, tanda kutip ya, menyudutkan wanita. Kok dia kalau menyakiti oke lah, tapi kalau dia disakiti pun dia yang datang sama suaminya. Allah lebih tahu bu ya. Kalau penciptanya Allah, pencipta kami laki-laki adalah Allah. Allah lebih tahu. Laki-laki itu kalau ibu makin merendah dengan dia, mengalah, maka yang ada yang muncul sifat kepemimpinannya. Dia akan lebih menaungi. Beda dengan perempuan gitu. Maka Allah lebih tahu. Kalau laki-laki, saya sama bapak-bapak di sini memang Allah ciptakan kulit kami ini memang untuk menghadapi matahari, nagih utang, sholat berjamaah, ngantar jenazah, jihad, memang tuh di luar gitu. Jadi kami sebenarnya tidak butuh sunblock, nggak butuh hand body, nggak butuh segala macam. Ini memang Allah sudah ciptakan begitu. Dan orang kalau di luar, maka sifat defense-nya lebih kuat. Pertahanan. Ya. Kalau ibu mau menghadapi suami dengan cara seperti cara luar, ya, tanda kutip sini kayak cara premanisme ya, tanda kutip ya, marah-marah, melotot matanya, kasar kalau minta sesuatu, maka yang muncul adalah suami akan menghadapi ibu seperti menghadapi orang di luar sana. Tapi kalau ibu menggunakan justru yang Allah berikan, kelemah lembutan suara, lembutnya kulit, ya, memang ibu dikasih sifat kasih sayang lebih besar karena ibu hanya hamil, punya anak. Ibu memang punya sifat itu. Ibu gunakan itu, maka dengan itu pasti bisa meraih hati suami. Makanya Nabi SAW mengatakan, justru kalau ibu bilang, kamu salah ya, kamu buat begini, saya ada buktinya. Itu ada defense pasti. Umumnya begitu. Tapi kalau ibu mengatakan tadi, kalau saya ada salah, maafin saya. Maka pasti suaminya akan mengatakan, enggak, saya yang salah. Saya sudah lakukan seperti ini. Karena dia merasa dihormati, itu karakter. Kalau memahami ini, maka akan sangat lebih mudah untuk menjalani rumah tangga itu. Ya. Maka ini poin pertama yang harus digarisbawahi tentang masalah ketaatan. Jadi taatnya ibu pada suami pada hal yang ma'ruf, berarti taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ada hal yang mendasar di sini, sebenarnya masuk juga di laki-laki. Tadi lupa saya sebutkan, tapi kita gabungkan saya keduanya. Salah satu hak pasangan adalah hak biologis. Ya, ini memang juga perlu disinggung. Jadi istri perlu memenuhi kebutuhan suami, suami juga memenuhi kebutuhan istri. Dan Nabi SAW menggantungkan di situ pahala yang besar. Kata Nabi SAW, fi bidi ahdikum sadaqah, di kemaluan kalian ada pahala sedekah, ada pahala yang besar. Maka seorang sahabat mengatakan, ayati ahaduna ahla walahu fihi ajr. Apakah seseorang di antara kami melakukan interaksi biologis sudah nikmat kemudian dapat pahala lagi? Kata Nabi SAW, ara'aitum law wadatum fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan pada yang haram, maka kalian dapat dosa. Kan orang kalau zina dosa. Kalau kalian berarti melakukan interaksi halal biologi, maka dapat pahala. Dan kadar besarnya dosa zina, begitulah kadar besarnya pahala yang didapatkan kalau orang interaksi biologi suami istri. Jadi ini juga termasuk hak yang harus dipenuhi. Nah, cuma memang banyak orang yang kadang-kadang tidak memenuhi maksimal dalam masalah ini. Dia tidak niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau dia niatkan ibadah selain dapat kenikmatan, dia dapat pahala. Juga tidak boleh melupakan doa. Karena kata Nabi SAW, siapa yang ingin interaksi biologis dia membaca Allahumma jannibna minasyaitani wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan, jauhkan syaitan dari apa yang telah Engkau karunia kepada kami. Kata Nabi SAW, kalau Allah karunia anak dari hubungan biologis tersebut, maka anak itu tidak akan pernah diganggu oleh syaitan selamanya. Maknanya tidak akan nakal gitu. Dia akan bakti dengan doa ini gitu. Kemudian juga banyak hal-hal yang diajarkan Nabi SAW seperti tidak boleh menggauli istri di kemaluan pada saat haid dan nifas. Ini hukumnya haram. Tidak boleh meletakkan kemaluan dalam dubur. Ini hukumnya haram. Ya, sebagaimana banyak orang belajar masalah biologis dari film-film porno, ini semua tidak benar. Karena mendukung perzinahan, melihat aurat orang lain dan diajarkan dengan cara yang salah. Ya, karena Nabi SAW mengatakan siapa yang menggauli istrinya di kemaluannya lagi haid, atau menggauli di duburnya, ya, atau mendatangi dukun, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Termasuk yang harus diperhatikan oleh para istri adalah tidak bolehnya keluar rumah tanpa izin, tidak bolehnya puasa sunnah tanpa izin. Karena Nabi SAW mengatakan tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah hari akhir berpuasa sunnah sementara suaminya ada, kecuali dengan izinnya. Ini juga termasuk adab-adab. Dan juga dalam hadis, wah istri manapun yang keluar tanpa izin suaminya dari rumahnya, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai kembali. Maka saya sarankan bapak-bapak di sini bagaimana memberikan izin global kepada istri, bagaimana istri juga meraih pahala dengan cara minta izin. Jadi ini kurang lebih gambaran tentang masalah suami istri. Kemudian teman-teman sekalian, kita harus pahami juga dalam masalah suami istri ini, kalau kita menikah dengan manusia, pasti manusia itu ada saatnya dia senang, dia sedih, dia marah, dia tenang. Maka ini semua harus juga kita pahami. Jangan selalu merasa idealis, semuanya harus baik. Kalau mau tidak ada masalah bisa nikah dengan balon saja. Dia mau marah, kita mau marah, enggak, dia diam aja. Tapi kalau sama manusia nggak bisa. Maka Abu Darda, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, mengatakan kepada istrinya Abu Darda, ini sahabat Nabi daripada istrinya sahabiat Nabi, orang-orang yang mulia gitu. Dia mengatakan, wahai Abu Darda, kalau seandainya aku sedang marah, maka ridhokanlah aku. Jangan justru balas juga dengan emosi, maka tidak akan selesai. Dan kalau kau sedang marah, maka aku akan ridho kepadamu. Maksudnya aku tidak akan melayani dan aku juga akan memaafkan. Kalau tidak, maka tidak akan bisa berjalan rumah tangga ini dengan baik. Juga pada saat anak ada, kita pindah ke komponen individu yang lain, anak. Anak adalah amal jariah yang sangat besar. Kata Nabi SAW, semua yang kalian lakukan akan menjadi pahala buat kalian, dan termasuk anak kalian adalah amal kalian. Kayak saya sekarang ceramah di sini, walaupun kedua orang tua saya sudah meninggal rahimahumullah, mereka panen pahala saya. Karena saya lahir dari sperma ayah saya juga lahir dari di kantong sel telur ibu saya, dan juga tumbuh besar dari ASI beliau. Maka ini anak-anak adalah aset amal jariah. Kata Nabi SAW, termasuk hal yang paling besar pahalanya kalau yang ditinggal oleh seseorang yang meninggal itu adalah anak yang soleh. Cuma memang masalah anak ini ada hal-hal yang ingin saya berbagi. Ya. Yang pertama teman-teman, didikan agama pada anak-anak itu. Didikan agama. Jadi agama ini bukan pilihan tapi kewajiban. Banyak orang di antara kita menganggap agama ini kayak pilihan. Seperti orang kalau mau kuliah pilih fakultas agama saja. Bukan begitu. Dia walaupun kita nggak belajar formal atau legal di lembaga, maka agama ini kita punya kewajiban untuk kita pelajari. Kita harus tahu mana halal, mana haram. Itu yang akan ditanyakan nanti pada hari kiamat gitu. Maka didikan anak-anak kita masalah agama. Tidak ada ruginya mereka belajar agama itu. Kalaupun mereka ambil jurusan umum, tetap harus ada mungkin kursus ya tambahan. Mereka kursus Al-Quran, mereka kursus agama. Panggilkan guru-guru di rumah yang mereka bisa datang kalau anak perempuan sama guru perempuan, laki-laki sama guru laki-laki. Maka ini penting. Ya. Yang kita sayangkan sekarang, bahkan banyak orang tidak mau memasukkan anaknya ke pesantren. Karena bahasa pesantren ini seakan-akan penjara. Ya, biasa orang tuanya bilang sama anaknya, kalau kau nakal nanti ayah atau ibu masukkan kau ke pesantren. Yang ditangkap oleh anaknya pesantren ini momok yang menakutkan. Padahal di pesantren, saya pernah di pesantren. Ya, saya dengar sini Masya Allah ternyata dari Bugis ya, Masya Allah, saya pun orang tua saya dari Bone gitu. Nah, sama mungkin dengan Masya Allah keluarga di sini. Dan saya dulu lahir di Makassar, saya juga dulu masuk di pesantren di Makassar. Saya lihat sendiri pesantren itu bagaimana tuh masih SMP. Azan disuruh ke masjid, tiap hari kita belajar ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, itu modal dasar gitu. Nanti setelah selesai SMP, SMA atau Tsanawiyah dan Aliyah mereka masuk jurusan lain itu gak ada masalah. Atau kalau dari awal jurusan umum, maka jangan lepaskan masalah agama. Karena itu akan mendidik anak-anak kita jadi baik gitu. Akan jadi baik sekali. Jadi ini berhubungan dengan masalah pendidikan. Jangan anggap remeh pendidikan agama. Kemudian juga yang kedua, ini yang paling baik menurut kami idealnya ya, usahakan orang tua yang selalu menentukan tentang anak-anak. Jadi keputusan ada di tangan orang tua. Saya kasih contoh begini. Banyak orang tua, ini contoh saja, misalnya si laki-laki ini, si ayah umurnya 35 tahun, ini contoh saja. Istrinya 30 tahun misalnya. Anak dia 7 tahun, mau dimasukkan sekolah di SD. Dibawalah si anak ini ke salah satu sekolah yang menurut orang tuanya mungkin mau didaftar di sana. Mungkin ada 2-3 sekolah didatangi, anggaplah 2 sekolah. Yang satu sekolah ini dindingnya warna coklat, yang satu dindingnya warna biru misalnya. Lalu si orang tua ini, suami istri datang komunikasi dengan teman-teman yang ada di sekolah situ ya, para staf pengajar dan staf administrasinya misalnya.
Lalu ditanya lah masalah kurikulum, masalah biaya dan segala macam. Setelah itu ada yang unik kadang-kadang terjadi. Kedua orang tua ini nanya anaknya, nak mau sekolah yang mana? Maka si anak ini kebetulan kena suka warna biru, dia akan mengatakan yang itu saja. Padahal anak ini tidak tahu kurikulum, tidak tahu biaya, tidak tahu jarak. Dan ini banyak terjadi kesalahan ini. Sehingga akhirnya anaknya menentukan di saat memang belum saja dia menentukan. Saya melihat Allahu a'lam, orang tua yang berhasil itu justru orang tua yang selalu menentukan buat anaknya. Saya di rumah, saya biasakan begini. Pada saat saya beli pakaian, misalnya saya akan belikan lalu saya kasih Ina, ya. Saya kasih langsung, mereka tinggal pakai. Istri saya juga sudah membiasakan apa yang dia masak di rumah, apa yang disiapkan, maka itu yang dimakan oleh anak-anak. Kadang-kadang ada ibu-ibu tidak paham masalah ini. Dia niatnya baik sebenarnya. Dia bilang, nak pengen makan apa, misal. Lalu anaknya bilang, saya ingin ayam goreng. Anggaplah begitu. Kita bicara anak-anak masih kecil ya. Kalau anak nanti sudah dewasa mungkin agak berbeda. Tapi kalau kita bicara masih awal, kan mereka sama kita. Biasanya nanti mereka pisah sama kita kalau sudah kuliah, sudah berumah tangga. Kan berarti selama itu fase itu mereka tinggal sama kita. Kalau misalnya ibu bilang, nak mau pengen makan apa? Anaknya bilang ayam goreng misalnya. Lalu ibunya bilang, baik besok ya ibu buat. Ini contoh kasus. Besok ibu lupa masak ayam goreng. Pas anak kita ke meja makan, buka 7 sajinya, ternyata tidak ada ayam goreng. Kira-kira apa yang akan dia katakan? Mana ayam goreng saya ibu? Ibu bilang, lupa nak. Ah ibu ini. Nah bahasa ah ibu ini, itu yang ditegur dalam Al-Quran. Apa yang Allah bilang? Wala taqul lahuma uffin. Jangan pernah ucapkan kalimat ah pada orang tua kalian. Jadi kita tidak sadar kita buat dia masuk ke alur itu. Ya kan? Ah ibu ini, ah ayah ini, itu sudah cukup masuk dalam bab durhaka. Nah ini tergantung bagaimana orang tuanya mendidik dia gitu. Jadi kalau kita membiasakan dari awal, nah ini rezeki makan ya hari ini. Ini pakaian ya. Nah kita temukan anak-anak yang berhasil dididik seperti yang saya bilang tadi ini. Dia akan semuanya, nah ini ayah mau masukkan kamu kuliah di sini ya. Iya. Nah ayah atau ibu mau nikahkan kamu sama ini ya. Iya. Semuanya iya. Karena dari awal memang orang tuanya bentuk seperti yang orang tuanya mau. Nah ini pola pendidikan yang kadang-kadang luput dari banyak orang tua gitu. Padahal sebenarnya ini sangat baik gitu. Makanya saya temukan, saya pribadi merasakan itu soalnya. Saya sampai umur 40 tahun pun sebelum ayah meninggal kemarin di Makassar, beliau meninggal corona tahun lalu di Agustus. Sebelum beliau meninggal, di umur saya pun yang sudah di atas 40 tahun, saya masih sering komunikasi sama beliau dan konsultasi gitu. Bagaimana menurut saya panggil Abah, bagaimana menurut Abah. Dan saya rasakan itu. Saya merasa tidak perlu lepas dari orang tua saya. Karena memang dari awal pola yang diterapkan memang seperti itu. Ini diantara hal yang positif sekali yang harusnya bisa diperhatikan. Tapi kalau sudah terlanjur berjalan, maka paling tidak kita sudah menerapkan apa yang Ali bin Abi Thalib katakan. Didik anak kalian dengan 7 kali 3 tahun. 7 tahun pertama itu semua dengan kelemah lembutan. Jadi memang apapun yang mereka lakukan memang ini waktu bermain di 7 tahun ini. Dia manjat, dia ini, dia segala macam itu sudah alamnya. Semua anak-anak hampir sama begitu. Maka gunakan kelemah lembutan. Contoh misalnya, anak kita naik ke atas pohon dan kita tahu berbahaya. Di sini ada banyak orang tua marah-marah. Kau kenapa naik pohon nakal gini-gini? Dia akan takut turun dan bisa berbahaya. Bisa jatuh malah bisa luka. Tapi kita gunakan kelemah lembutan. Kita mengatakan anaknya, ayah atau anak ibu ini pintar naik ya. Pasti juga pintar turun. Pada saat dia sudah turun baru kita nasihatin baik-baik. Di 7 tahun pertama kelemah lembutan itu. Makanya Nabi SAW pernah lagi sholat dinaikin punggungnya sama Hasan dan Husain, cucu beliau. Radhiyallahu anhum ajma'in. Itu beliau tidak angkat kepalanya lama sampai para sahabat mengatakan kami kira Nabi SAW meninggal karena lamanya sujud. Setelah salam baru sahabat lihat ternyata di punggung Nabi ada Hasan dan Husain. Begitu Nabi SAW contohkan mendidik anak ini dengan kelemah lembutan di 7 tahun pertama. 7 tahun kedua dari 7 tahun sampai 14 tahun ini kelemah lembutan. Maaf, ketegasan. Tadi kelemah lembutan, ini ketegasan. Begini tegas. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini ayah ibu suka, ini ayah ibu tidak suka gitu. Itu sampai 14 tahun. Di sini penanaman karakter. Jadi di situ dia tahu mana peraturan rumah, mana yang boleh, mana nggak boleh, dan dia akan patuh. Kalau selama kita selalu mengatakan ini, dan dia akan selalu mengatakan ibu, ayah, ini boleh nggak? Langsung kita mengatakan oh ya boleh atau tidak boleh. Itu 7 tahun. Tegas tapi bukan keras ya. Kemudian yang ketiga, 7 tahun ketiga, 14 sampai 21 tahun ini dididik dengan musyawarah. Kita sudah biasa sering ajak dia bermusyawarah di saat ini. Ini saatnya boleh. Ya, jadi tadi yang saya sampaikan itu contoh-contoh kalau masih kecil. Kalau dia sudah masuk di umur diajak musyawarah, maka boleh kita ajak musyawarah. Walaupun sebenarnya kita tidak ikutin sarannya. Contoh misal, suami istri mau beli mobil berwarna hitam. Mereknya misalnya merek A.
Lalu anak kita sudah umur 18 tahun atau 19 tahun, kita tanya, nak, ayah ibu mau beli mobil merek ini, warnanya hitam. Kalau kau pengen apa? Oh, dia sebutkan, saya pengen merek ini warnanya merah. Nanti bapak ibu beli warna hitam tetap. Biarkan dia bertanya, loh kemarin kok belinya warna hitam? Kan kemarin saya mau warna merah. Iya, karena ibu sama ayah berdua, kamu sendiri. Diajak bermusyawarah, biarkan dia terbiasa memberikan ide-idenya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, setelah itu 21 tahun biarkan dia akan menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau sudah terlanjur kita belum didik seperti ini, minimal kita lihat sekarang umurnya. Umurnya dimasuk di fase mana? Kalau 7 tahun pertama lemah lembut, 7 tahun kedua berarti ketegasan, 7 tahun ketiga berarti sudah boleh diajak bermusyawarah. Dan anak-anak ini aset amal jariah teman-teman. Apapun yang bapak ibu isi di situ, maka akan seperti lembaran putih. Itu yang terisi. Kalau anak-anak biasa teriak-teriak di rumah, berarti orang tuanya begitu biasa di rumah. Kan dia lihat apa yang dia lihat. Saya kadang-kadang subhanallah pernah lihat anak saya masih kecil, bapak ibu sekalian, umurnya 2 tahun setengah gitu. Dia duduk, istri saya sampai soutingin, dia pegang Al-Quran ibunya di rumah, mushaf sambil dia ngoceh-ngoceh, padahal dia nggak bisa baca. Ternyata karena dia biasa lihat istri saya pegang itu. Nah, pernah juga terjadi kalau seseorang misalnya di kasus lain, bukan di tempat kami alhamdulillah, tapi misalnya orang tuanya pernah marah banting pintu, maka anak menangkap itu, semua direkam. Dan rekaman ini berbahaya sekali, kapan dia salah maka akan salah semua ke depan, kapan dia baik maka akan baik ke depannya. Maka kita jadikan anak-anak kita sebagai aset amal jariah. Kemudian kita pindah ke komponen yang terakhir adalah masalah, atau dua komponen terakhir ya, yaitu masalah sebaliknya anak kepada orang tua. Ya. Kalau kita sebagai orang tua sudah berhasil mendidik mereka terbiasa patuh dan melayani kita, apalagi faham agama, maka akan terjadi bakti kepada orang tua itu. Mereka akan hormati itu. Ya, mereka akan hormati sampai orang tua kita sudah tua pun masih dihormati dan mereka mengejar pahala. Itu karena tadi sudah ada kerangka faham agama dan juga pola pendidikan untuk menghormati orang tua yang sudah diterapkan. Ini penting ya. Kita berbeda sekali dengan orang non muslim kalau mereka nggak penting. Kalau teman-teman lihat keadaan di negara-negara non muslim itu, kalau mereka sudah mulai maju, berhasil, orang tuanya sudah tua, dimasukkan di panti jompo. Penuh di negara-negara mereka itu panti jompo. Padahal mereka masih sehat sebenarnya, tapi ditaruh panti jompo karena anaknya tidak mau urus. Sudah tinggal transfer uang tiap bulan kebutuhannya. Bahkan pernah terjadi di beberapa wilayah di negara-negara non muslim, itu pada saat orang tuanya meninggal ditelepon, ini orang tua meninggal, ya sudah nggak apa-apa, berapa biaya pemakamannya saya transfer. Udah dia tidak lihat bahkan mati orang tuanya. Kalau kita tidak seperti itu dalam Islam. Ya. Makin kita dewasa, kita sudah balik, maka makin besar tanggung jawab kita kepada orang tua, dan makin kita berbuat kebaikan-kebaikan pada orang tua, maka makin besar pahalanya. Apa yang teman-teman lakukan di sini kepada orang tuanya akan dibalas pada anak-anak kita nanti. Makanya Nabi SAW mengatakan, berbaktilah pada kedua orang tua kalian, Allah akan karuniakan anak yang berbakti pada kalian. Jagalah kesucian kemaluan kalian, Allah akan jaga kesucian kemaluan pasangan kalian. Jadi memang kaidahnya seperti itu. Jadi kalau dari sekarang kita bakti sama orang tua, pastikan anak-anak kita nanti juga akan diberikan seperti itu. Ada teman saya, dia bernama Ahmad ya, dipanggil Syekh Ahmad beliau, tinggal di negeri Syam. Waktu kami cerita tentang masalah bakti sama orang tua, dia cerita ada kejadian nyata di pasar di dekat rumah beliau di Syria. Dia bilang ada satu orang terkenal sekali, bapak itu sangat sayang sama anaknya, cuma satu anaknya laki-laki. Apa yang anaknya minta selalu dipenuhi gitu. Sampai satu waktu jalan di pasar, kemudian dia marah sama anaknya, anaknya minta sesuatu, bilang ayah tolong belikan. Ayahnya ini mengatakan maaf nak, uang masih belum ada di rumah. Tiba-tiba si anak pukul ayahnya. Anaknya dia udah dewasa nih, dipukul anak ayahnya. Maka hampir satu pasar itu, kata teman saya ini, mau ngeroyokan si anak tadi. Ini gimana caranya anak mukul orang tua, nggak masuk akal gitu. Tapi itu terjadi. Dan ayahnya langsung mengatakan begini, udah jangan dipukul anak saya. Maka ada satu orang situ yang kenal ayahnya ini, marah mengatakan, kenapa anda masih membiarkan anak durhaka seperti ini untuk tidak dihukum gitu. Dia bilang, saya tiba-tiba teringat dulu waktu saya umur seperti itu anaknya umurnya 18 tahun. Dia bilang, saya ingat tiba-tiba di sini Allah ingatkan saya di tempat ini, waktu saya umur 18 tahun pernah saya pukul ayah saya juga. Allah hukum kasus yang sama di tempat yang sama gitu. Ya, jadi sebaliknya kalau kita bakti sama orang tua, kita juga akan dibakti. Itu sudah umum. Nah ini komponen yang harusnya dibangun dengan baik, hubungan yang baik terjalin ya. Kemudian yang terakhir adalah komponennya antara atasan sama atau pemilik rumah sama pekerja.
Teman-teman sekalian, yang menjadi PRT kita, yang menjadi supir kita, itu manusia. Mereka kalau keadaan ekonominya seperti kita, maka tidak akan menjadi seperti itu. Mereka, maaf, tanda kutip bukan hewan yang bisa semau kita saja menyiksa mereka, menyusahkan mereka. Ada kadang-kadang orang karena kurang pengetahuan agamanya, maka tidak mau kenal jam, tidak mau kenal waktu. Tidak ada waktu istirahat bagi pembantu di rumah tangganya. Maka biar jam berapapun harus dipaksa dan seterusnya. Ya, alasan saya sudah bayar kamu, saya sudah begini dan begitu. Ini tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengawasi kita. Ingat teman-teman, kita punya Tuhan satu. Dan Allah ini maha adil. Saya kasih contoh begini, sebelum kita masuk ke masalah pembantu atau pekerja kita, atau staf kita di kantor. Kalau ada kucing lewat, kemudian tiba-tiba Anda ini iseng tendang kucing itu. Anda pikir, oh kucing, dia tidak bisa melawan. Dia kesakitan meraung, kemudian dia pergi. Atau dia kesakitan, dia pergi. Tapi jangan lupa, satu waktu Anda akan jalan nanti dengan sepatu baru di jalan yang lurus, tapi Anda akan keselio, jatuh. Hukuman dari Allah karena Anda pernah menendang kucing itu. Allah punya cara. Maka hati-hati. Dan ada dalam Islam namanya syamata. Syamata itu menganggap remeh orang. Hati-hati. Umar bin Khattab berkata begini radhiyallahu anhu. Kalau seandainya ada seorang wanita hamil lewat di hadapanku, lalu aku mengatakan, ih perutnya besar ya, aku khawatir Allah pun membuat perutku besar pada saat itu. Itu namanya syamata, nggak boleh. Kita nggak boleh anggap remeh orang. Kalau ada orang lebih rendah secara ekonomi, secara fisik daripada kita atau jenjang-jenjang yang lain, maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan justru kita gunakan untuk menilai atau menghina orang lain. Ini penting, karena bisa berbalik keadaan itu. Allah bisa membalikkan keadaan yang naudzubillah kita tidak berharap itu tentunya, gitu kan? Pernah ada satu kejadian nyata, ada suami istri, masya Allah hidupannya mampu gitu, tapi ini kisah itu ya, si laki-laki ini, suami ini pelit sekali. Ada orang minta-minta, orang miskin minta-minta, selalu ditolak sama dia. Istrinya selalu memberi. Satu waktu ada orang ketuk-ketuk pintu, terus dia lagi makan malam, istrinya buka pintu, ternyata orang miskin. Dia sampaikan suaminya, ada orang minta, nggak usah dilayani, suruh pergi saja. Maka istrinya mengatakan, coba membela. Ini sudah berapa kali orang yang datang minta, kenapa tidak mau dikasih? Sedekah itu baik. Intinya terjadi perdebatan pada saat itu, tetap dia tidak mau. Maka suaminya marah-marah. Kalau kau tidak mau ikut sama saya, tidak ingin, terserah. Pokoknya mau ribut lah, mau tinggal, mau berpisah pada saat itu. Subhanallah, kejadian terjadi berumah tangga itu berjalan dalam 1 tahun ke depan, cerai suami istri ini. Dengan hikmah Allah terjadi perceraian. Setelah cerai, ekonomi suami jatuh, maka jadi miskin dia. Lalu berjalan, mungkin perempuan ini menjanda sekitar 2 tahun, dilamar oleh seorang laki-laki yang kaya juga, menikahlah. Setelah menikah, berjalan waktu, beberapa waktu gitu berjalan, terjadi mirip kasus itu. Kasusnya adalah lagi makan malam, dan suaminya sekarang ini orang baik, dermawan gitu. Ada yang ketuk-ketuk pintu. Lalu kemudian si istrinya buka pintu, dia setelah pamit sama suami, dia buka pintu. Pada saat buka pintu dia menangis. Kenapa? Karena dia lihat depan pintu mantan suaminya dulu. Jadi pengemis sekarang. Dan dia kembali ke suaminya sekarang. Dalam kondisi menangis, suaminya mengatakan, kenapa? Dia bilang ada orang yang minta-minta depan pintu. Dan itu ternyata mantan suami saya. Kata si suaminya sekarang, kasih apapun yang dia mau. Dikasih, disuruh kasih, bahkan si suaminya keluar untuk memberikan langsung. Lalu dia mengatakan di depan mantan suaminya perempuan tadi, apa anda tahu siapa saya? Kata mantan suaminya, tidak, saya tidak tahu. Dia bilang, saya pengemis dulu yang minta berapa tahun depan rumah anda. Anda menghina dan saya dengar menghina. Untuk apa urus orang miskin? Untuk apa begini? Dan juga Anda memarah-marahi istri Anda. Pada saat itu saya berdoa sama Allah. Saya mengatakan, ya Allah berikan saya kekayaan yang buat saya tidak dihina. Dan selamatkan wanita dari keburukan dari perbuatan laki-laki tersebut. Akhirnya saya menjadi kaya dan saya nikahi mantan suami Anda, mantan istri Anda. Terbalik keadaan, itu namanya syamata. Hati-hati. Jadi kalau seandainya ada orang punya kekurangan yang tidak ada pada kita, kita bersyukur sama Allah. Kata Nabi SAW, siapapun yang lihat kekurangan pada diri orang lain yang tidak ada pada dia, pincang, cadel, tuli, apa saja, punya kekurangan, kita mengatakan, Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan kepada orang ini. Wa faddalani ala katsiri mimma khalaqa tafdila. Dan memberikan aku kelebihan yang banyak dibandingkan orang ini. Itu lebih baik daripada kita menghina
orang lain. Karena ada orang biasa begitu. Temannya cadel dicontohin, temannya pincang dicontohin. Ini nggak boleh. Ini masuk dalam syamata. Bisa berbalik keadaan tadi sebagaimana saya kasih contoh. Nah, jadi keadaan teman-teman kita kembali tadi masalah PRT, tukang kebun, supir, segala macam. Mereka ini kalau keadaan ekonominya kayak kita tidak mungkin mereka seperti itu. Tapi mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melayani kita. Kata Nabi SAW, sesungguhnya pelayan-pelayan kalian adalah orang-orang yang telah Allah tundukkan untuk memenuhi kebutuhan kalian, maka berikanlah hak-hak mereka. Berikanlah hak-hak mereka. Kita berikan pakaian. Bahkan ada orang subhanallah, pembantu rumah tangganya mungkin sudah 10 tahun sama dia. Sejadahnya gak pernah dikasih. Mukena aja gak pernah dikasih. Kenapa? Tempatnya, kasurnya kotor. Panas, gak ada kipas angin. Kenapa gak dimanusiakan gitu? Padahal semua itu ada pahalanya. Kata Nabi SAW, di setiap denyut nyawa ada pahala. Di setiap denyut nyawa ada pahala gitu. Dari mana kita tahu? Mungkin kalau kita berbuat baik, kita berikan makanan teman-teman sekalian, kita berikan kebutuhannya, lalu kemudian dia sholat malam, dia berdoa untuk kebaikan buat kita. Saya terapkan di rumah ini. Kalau saya di rumah, saya setiap kali pulang, kalau habis beli buah-buahan misalnya, saya udah bilang sama istri saya, pertama sekali keluarkan dulu buat teman-teman yang membantu kita di rumah ini. Belum kami sentuh gitu. Anak-anak pun saya masih larang gitu. Dikeluarkan langsung anggurnya, apelnya dikeluarkan. Nih, buat mereka. Kita bila bahasakan ini buat kalian ya. Mereka makan, baru kemudian kita makan. Sehingga tidak terbuka pencurian makanan di rumah, tidak segala macam. Dan juga kita menghilangkan sifat pelit kita yang hanya mau kasih orang kalau sudah mau rusak, bekas-bekas. Ya, berikan sesuatu yang baik. Allah menilai itu. Ada kisah yang menarik. Di sini namanya Rabi' ibn Haytham rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau pernah mau makan, karena beliau tidak rewel di rumah, istrinya sampai tidak enak sama dia, sampai pernah masakan namanya halwa. Halwa ini zaman itu makanan mewah gitu. Bahannya mahal, buatnya susah, lama digodok. Mereka belum punya alat kayak kita sekarang untuk jadi makanan yang mewah, penuh dengan jenis kacang-kacangan yang mahal segala macam. Dimakan oleh orang-orang tertentu. Satu waktu Rabi' ibn Haytham ini kedatangan muridnya dari luar kota. Kemudian istrinya tahu, istrinya buatkan makanan halwa itu, dihidangkan di depan Rabi' ibn Haytham ini. Pada saat dihidangkan, anaknya keluarkan, anak laki-lakinya keluarkan, baru dia mau ambil potongan makanan sama tamunya, tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumah. Maka dia pun kasih isyarat anaknya suruh buka pintu itu. Dibuka pintu itu. Begitu dibuka, di depan pintu orang gila. Digambarkan dalam kisah ini, orang gila ini kotor sekali pakaiannya, penuh dengan debu, dan maaf ini kisahnya begitu. Air liurnya netes-netes. Minta makanan. Maka Rabi' ibn Haytham tunjuk wadah piring yang ada halwa tadi, makanan mewah itu. Anggaplah Bapak Ibu mungkin tahu makanan yang favoritnya apa biasa dibeli, itu mahal misalnya, mewah gitu. Itu disuruh hidangkan, suruh kasih ke orang gila. Orang gila disuruh kasih itu. Anaknya sebagai anak yang patuh bawa, dan niatnya mau kasih satu aja, satu potong. Tapi begitu dibawa ke depan orang gila lihat makanan enak, diambil semua, dimakan sampai habis. Setelah habis dilempar piringnya dan tidak terima kasih, pergi. Karena dia orang gila gitu. Anaknya Rabi' ibn Haytham rahimahullah ambil piring itu, ditutup pintunya. Kemudian dia masuk. Begitu dia masuk ke dalam, dia bilang, ayah, dia duduk dengan santun. Karena ini anak berbakti. Dia bilang, ayah, semoga Allah selalu jaga anda di atas kebaikan. Dia doakan kebaikan ayahnya. Dia bilang, itu tadi yang datang, orang gila. Dia tidak tahu nilai makanan yang kita kasih. Ini tolong di garis bawah ya. Dia bilang, dia tidak tahu nilai makanan yang kita kasih. Kalau seandainya tadi anda suruh saya ambil roti gandum kah atau apa saja makan di dapur kan bisa. Kenapa harus halwa, makanan yang ibu saya buat setengah mati dan untuk anda gitu. Maka Rabi' ibn Haytham menjawab, dan ini jadi pelajaran kita. Dia mengatakan, wahai anakku, kalau seandainya, ya, ayo anakku, kalau seandainya dia tidak tahu nilainya makanan itu, tapi dia tidak tahu nilainya, maka Allah tahu nilainya. Tidak penting siapa yang terima. Tapi yang penting bagaimana kita memberikan karena Allah. Seperti itulah ya. Jadi tidak usah melihat pembantu itu makan apa. Tidak penting. Yang penting Allah tahu kita memberikan dia yang terbaik. Bukan pas-pasan. Ya. Coba berikan yang terbaik. Teman-teman kalau masuk restoran, makan makanan yang enak, beli porsi yang sama, coba kasih ke tukang parkirnya. Coba kasih ke orang miskin yang bawa gerobak pinggir jalan. Coba bersedekah sesuatu yang baik gitu. Karena Allah akan menilai semua itu. Nah ini komponen yang pertama dalam masalah rumah surga ya, bagaimana setiap individu itu melakukan tugas masing-masing dan juga saling menghormati. Yang kedua tentang sistemnya. Nah sistem ini maksudnya adalah bagaimana kita menerapkan sistem Islam dalam rumah, membangun rumah tangga yang Islami.
Ya, rumah tangga yang islami, sering terdengar tilawah Al-Quran. Kita sayangkan kan kadang-kadang tilawah Al-Quran didengar kalau ada orang mati saja. Padahal sebenarnya tilawah Al-Quran harusnya didengar setiap saat gitu kan. Kemudian ilmu ya. Sekarang ada banyak di YouTube, di medsos Anda bisa ikutin, bisa diputar di TV, dikonekin di parabola, ada TV kabel segala macam. Ini biasakan hidup suasana itu. Juga tidak kalah penting teman-teman sekalian, hidupkan salam dalam rumah. Biasakan. Salam itu begini. Assalamualaikum artinya maknanya ya, semoga keselamatan dunia akhirat untuk kamu. Jadi kalau suami bilang sama istrinya Assalamualaikum, istri bilang sama suaminya Assalamualaikum, orang tua pada anak, anak pada orang tua Assalamualaikum, bawahan sama atasannya, atasan sama bawahan mengatakan Assalamualaikum, artinya dia sedang mengatakan semoga keselamatan dunia akhirat untuk kamu. Kalau kita tambah warahmatullah dan semoga rahmat Allah, makna rahmat karunia, rezeki selalu bersamamu, wabarakatuh dan semoga berkah, maksudnya berkah cukup. Nah kalau Bapak Ibu baca Assalamualaikum itu 10 pahalanya. Warahmatullah 10. Wabarakatuh 10. Jadi sayang kalau kita potong-potong gitu ya. Makanya dalam sebuah hadis pernah Nabi SAW dalam majlisnya lagi duduk ada satu orang masuk dia bilang begini. Assalamualaikum. Satu gitu saja. Lalu Nabi jawab, Nabi mengatakan lahu asyarah. Orang ini dapat 10 pahala. Datang orang kedua bilang Assalamualaikum warahmatullah. Maka Nabi jawab, Nabi mengatakan lahu ishrun. Orang ini dapat 20 pahala. Datang orang ketiga mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Nah, dia duduk, Nabi jawab, Nabi mengatakan lahu thalathun. Orang yang dapat 30 pahala. Bayangkan teman-teman kalau kita setiap hari kerja kita begitu. Berapa kali kita telepon-teleponan dengan istri, dengan anak, atau kita masuk rumah. Kenapa enggak ucapin salam? Masuk depan pintu salam dan lengkap. Kata Nabi SAW, siapa yang masuk ke dalam rumahnya, depan pintu, depan pagar atau depan pintu, mengucapkan salam, syaitan di sekitar rumahnya akan berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat nginap untuk kalian malam ini. Salam itu membuat syaitan gak bisa masuk di rumah. Begitu hadis Nabi SAW. Dan siapa yang makan baca bismillah, maka syaitan akan berkata dengan teman-temannya di sekitar rumah dia, tidak ada makan malam untuk kalian malam ini. Jadi salam itu sangat besar manfaatnya. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga kalian sampai kalian beriman, tidak akan beriman kalian kecuali kalian saling mencintai, dan maukah saya tunjukkan perbuatan kalau kalian kerjakan kalian akan saling mencintai, yaitu kalian mengucapkan salam di antara kalian. Ini jarang dihidupkan. Ketik WA, ketik pesan apapun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ucapkan itu, hidupkan itu. Setiap masuk saya lihat di Saudi ini hidup sekali ya. Jadi istri ketemu suami, walaupun berpisah sebentar, masuk rumah ucapkan salam. Ke ruang tamu masuk ke kamar tidur aja, Assalamualaikum. Bahkan teman-teman mungkin aneh mungkin kalau kita di Indonesia melihat ini ya. Tapi ini terjadi di Saudi. Kita kalau naik di pesawat di Saudi, domestik ataupun internasional, kalau penerbangan Saudi, kita sudah duduk nih. Yang masuk pasti ucapin salam itu. Siapa penumpang yang biar tidak kenal. Ya, kalau kita masuk lift, kita di dalam lift ada orang masuk, pasti dia ucapkan salam. Kita naik di bus, orang masuk pasti ucapin salam. Hidup sekali salam itu. Saya pernah di salah satu pasar di mall di Jakarta, saya mau sholat, kebetulan di lantai 7 musolahnya. Saya tanya, di lantai 7. Saya pas mau masuk, ini pada mau ke musola semua kita. Begitu buka pintu, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua lihat muka saya. Ini siapa orang ini gitu kayak nggak kenal, karena salamnya hanya pada orang yang dikenal kan. Padahal kata Nabi SAW, termasuk amal yang Allah cintai memberikan salam pada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Kemudian juga yang penting teman-teman sekalian dalam sistem adalah selalu ucapkan kalimat baik. Ya. Baik kepada istri, kepada suami, kepada anak. Apa kata Nabi SAW? Jangan pernah ucapkan kalimat buruk untuk diri kalian, untuk keluarga kalian, istri dan anak, dan untuk harta kalian. Karena bisa saja malaikat lewat mengaminkan dan terjadi. Contoh misal, anak kita aktif. Anak kita aktif. Sebenarnya bukan nakal ya. Banyak orang salah faham, dianggap nakal. Sebenarnya bukan, mungkin aktif. Lalu dia mengatakan, ini anak nakal sekali misalnya. Itu kalimat bahaya nih. Karena kalimat bisa jadi doa. Kan gitu. Lebih baik jangan. Atau suami istri ribut. Saya nyesal nikah sama kamu. Nanti jadi penyesalan benar. Gak boleh ucapkan kalimat baik. Lebih baik kita mengatakan, semoga Allah berkat hidayah. Semoga Allah berikan kau petunjuk. Semoga Allah angkat derajatmu. Semoga, kenapa kita gak ganti dengan kata-kata baik? Nah ini juga perlu diperbaiki. Saya sarankan kalau ada orang, insya Allah sih tidak ada, tapi kalau ada orang yang selalu rumah tangganya bermasalah, coba diantara doa begini bilang, ya Allah aku beristighfar kepadamu
pada semua kalimat buruk yang pernah aku ucapkan untuk diriku, keluargaku, dan hartaku. Tapi saja mungkin dari kata-kata kita lihat diri kita di kaca, di cermin, kok saya jelek ya? Jadi jelek betul nanti dia. Padahal sebenarnya dia juga ciptaan Allah kan, maksudnya tidak perlu diucapkan masalahnya. Jadi coba hindari semua kalimat buruk. Kalau ada apa-apa, selalu bilang Masya Allah, Tabarakallah. Ya, ini penting ya, karena ada penyakit ain juga. Penyakit ain itu penyakit hasad, iri. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan penyakit ain atau mata panas, karena dia betul-betul terjadi. Dan mayoritas umatku meninggal karena penyakit ain. Jadi kalau ada rumah Masya Allah seperti ini, kalau ada yang datang bertamu ya, ke sahibul baitnya bilang, kalau ada yang bilang, oh rumahnya bagus ya, kita yang bilang Masya Allah, Tabarakallah. Kita yang selalu bilang, anak kita lucu. Ada yang lihat, oh anaknya lucu ya, Masya Allah, Tabarakallah. Oh badannya sehat, Masya Allah, Tabarakallah. Selalu itu. Karena banyak orang tidak tahu dia kena ain. Mayoritas umatku meninggal justru karena ain. Ya. Ada orang suami istri akur, tapi kena selalu ekspos kemesraannya. Ada orang dia tidak suka, jadi kena ain, ribut. Itu terjadi sekali. Harus hati-hati. Ini sudah ada bahasan kami itu tentang masalah ain dan berbahaya sekali. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan ain karena itu benar terjadi. Ya. Jadi jangan sampai kita memamer-mamer sesuatu. Kalau ada memang orang pas lihat ya silakan. Hindari masalah-masalah ekspos ya. Di Saudi itu ada terjadi anak kecil lucu sekali, anak perempuan itu. Dia lagi menari-menari, ibunya syuting. Diangkat di medsos. Subhanallah, 3 jam kemudian masuk rumah sakit. Sakit tanpa sebab. Orang kalau tidak tahu ain, tidak sadar ini. Saya kasih gambaran lain di Riyadh. Ada satu anak prestasi, juara terus di sekolahnya. Dari SD sampai SMA. Begitu masuk kuliah, dia selalu sama sepupunya berdua. Selalu juara dan bersaing sama sepupunya nih. Satu waktu pas masuk kuliah, tiba-tiba tanpa sebab dia bangun tidur hilang ingatan. Dan dicek sama dokter, di otaknya itu ada cairan. Itu kisah nyata. Masuk ke rumah sakit terbaik di Riyadh pada saat itu, di ibu kota Saudi. Dokter bilang ini tidak ada cara lain kecuali harus operasi, cairannya harus dikeluarkan. Ada satu orang dari keluarganya kebetulan faham agama, dia datang kepada seorang syekh. Kalau kita di Indonesia itu kiai atau ustadz gitu. Ditanya, ada kejadian seperti ini, apa saran anda? Kata syekhnya, saran saya coba cari siapa keluarganya yang kurang suka sama dia. Atau hasad, iri mungkin sama dia. Mereka telusuri, ya, ternyata ada satu tantenya. Jadi anak ini selalu sama sepupunya sekolah dan selalu sama-sama bersaing juara. Rupanya ibunya dari sepupu dia ini selalu merasa iri sama ponakannya nih. Kenapa bersaing sama anaknya gitu. Lalu mereka datangi baik-baik, kata syekhnya, kalau kita ketemu, datang baik-baik, minta air wudunya. Disuruh wudu, lalu kemudian disiram, dimandikan kepada orang yang sedang sakit itu. Mereka lakukan, disiram ke badannya orang yang kena tadi ain itu, tiba-tiba hilang cairan di otaknya dan dicek sama dokter, tidak ada lagi. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW ya. Ada seorang sahabat tampan sekali, kulitnya putih bersih, sampai diistilahkan seperti mirip anak gadis yang dipingit. Dan zaman dulu orang tidak ada tempat mandi dan WC dalam rumah. Zaman Nabi SAW itu orang di luar rumah. Ke padang pasir ada orang bangun WC-WC untuk mereka gitu. Jadi orang tahu ini WC-nya keluarga ini, kamar mandinya keluarga ini gitu. Nah untuk laki-laki dari pelapa-pelapa kurma itu biasanya cuma sampai di kepala saja. Jadi bagian kepala kelihatan. Untuk perempuan tertutup semua. Itu membedakan kamar mandi zaman dulu. Nah laki-laki ini mandi dan pada saat dia mandi ada satu sahabat lewat. Ini orang iri sama orang yang mandi nih. Dia mengatakan, anak gadis yang dipingit saya tidak semulus kau kulitnya. Tiba-tiba pingsan. Ya, begitu hadis sahihnya, ya. Tiba-tiba dia pingsan. Yang mandi tadi itu pingsan. Pada saat dia pingsan dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, begini kejadiannya. Kata Nabi SAW, siapa tadi yang lihat dia waktu mandi? Mereka bilang si fulan. Lalu Nabi panggil. Nabi bilang, kenapa kau tidak bilang, ya Masya Allah, Tabarakallah. Kenapa kau tidak puji Allah pada saat lihat orang ini? Disuruh dia wudu atau disuruh dia mandi lalu disiram kepada orang yang pingsan tadi lalu dia bangun. Nah ini contohnya gitu kan. Kalau di Saudi itu sudah biasa di rumah-rumah orang, biasanya di depan pintunya dikasih kaligrafi Masya Allah, Tabarakallah. Jadi orang begitu masuk rumah lihat itu dulu gitu. Ya, biasanya begitu. Tapi kalau tidak kita ucapin aja gitu kan. Kita ucapin itu kalau misalnya ada orang yang puji ya. Jadi ini beberapa sistem yang harusnya memang kita jaga gitu kan. Selain daripada itu memang kita coba hidupkan ibadah-ibadah, kita sholat berjamaah, kita hidupkan zikir pagi petang ya. Tadi ada buku, saya kasih itu ada zikir, insya Allah bisa dibagi ke keluarga mungkin. Ada 134 doa, di antaranya ada tulisan itu zikir pagi petang, dibaca pagi dan dibaca sore hari. Itu kalau kita sering baca insya Allah, Allah akan selamatkan kita dari segala macam mara bahaya. Allahu a'lam.
Baik, ini bahasan kita insyaAllah, mudah-mudahan bisa diambil manfaat dari situ. Baik, mungkin kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.